Kalau berbicara tentang anak-anak, pasti yang mereka pikirkan bermain, bermain, dan bermain. Itu hal lumrah bagi mereka, karena fitrahnya anak yaitu ya bermain. Kita sebagai orang tua harus temenin mereka dan juga memberikan pembelajaran dari hal-hal kecil ketika mereka bermain. Namun, tidak hanya bermain saja. Kita harus memberikan pembelajaran tentang agama dari yang hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya, salat berjamaah. Apapun kegiatan kita, sebagai orang tua, kita harus ikutkan anak, karena anak dapat mempelajari hal-hal baru dari kegiatan ini, dan juga melatih mereka menjadi anak yang mandiri. Ini juga bisa diartikan hubungan orang tua yang dekat terhadap anak untuk memperbaiki kesulitan pada anak yang sedang dilalui. Keluarga yang memberi dukungan dan pengasuhan yang baik dalam anak juga merupakan bentuk positive family. Hubungan orang tua yang positif juga penting bagi kesehatan karena dapat membantu melindungi anak-anak dari efek merugikan dari kesulitan yang dialami di awal kehidupan. Berbagai respon psikolog yang timbul dalam interaksi orang tua dan anak yang penuh tekanan, contohnya di mana konflik keluarga tingkat tinggi mengancam perasaan keamanan emosional dalam anak. Seiring waktu ini dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam mengatur emosi dan secara kognitif berkembang menjadi permusuhan dan tidak kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan masa kanak-kanak juga berdampak pada hubungan dekat orang tua. Nah, masa anak dan remaja, bahkan ketika anak sudah kuliah, peran orang tua sangat penting, terutama ibu, karena bisa menjadi sumber kenyamanan ketika anak mengalami stres. Orang tua dapat menghibur anaknya dan mengurangi kesusahannya melalui dukungan. Semua anak pasti mengalami masa berkembang menjadi remaja. Peran orang tua juga semakin banyak, seperti pengawasan sebagai tempat perlindungan bagi anak. Ketika anak semakin dewasa, pemantauan orang tua harus lebih intens, agar anak tidak terjerumus ke arah yang menyimpang, contohnya seperti narkoba. Jadi, orang tua harus memantau keberadaan dan aktivitas anak mereka. Teman-teman lainnya akan bahas tentang positive schooling. Didengerin ya. Nah, ternyata bukan hanya sekolah yang bisa menjadi tempat terpenting bagi anak. Nah, sekolah pun juga loh bisa menjadi tempat terpenting kedua bagi anak, karena di dalam sekolah mereka seperti bisa merasakan, bisa memiliki rasa kepemilikan, keamanan, keyakinan dan antusiasme. Nah, dalam sekolah juga anak-anak diajarkan untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional seperti itu. Jika ada positive schooling, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya yaitu adanya positive schooling ini yaitu membuat siswa atau merubah siswa menjadi orang yang akan mewariskan kebijaksanaan dan pengetahuan kepada orang lain untuk masa depan nanti. Nah, seperti itu. Yang tidak jauh dari tujuan, yang kedua ada komponen utama. Nah, komponen utama dari positive schooling yang pertama memiliki kepedulian, kepercayaan, rasa hormat, tujuan, rencana, motivasi, dan harapan. Ternyata sekolah sekolahnya kita ini merupakan tempat atau fondasi bagi kita anak-anak atau remaja untuk menjadi orang dewasa yang terhormat, bijaksana, dan cerdas untuk kedepannya.
seperti itu. Pendidikan positif tidak jauh-jauh dari positive schooling, yang bisa diartikan sebagai pendidik yang mengacu pada pendekatan psikologi itu sendiri atau individu itu sendiri, seperti itu. Nah, contohnya seperti anak yang mengacu untuk mencapai tingkat kelas yang berlomba-lomba untuk menjuarai kelas, membintangin kelas, dan lain-lainnya. Dan kemungkinan bagi anak yang tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mengejar satu sama lain, itu akan memberatkan siswa atau remaja itu sendiri. Nah, sebenarnya alih-alih mengatur siswa untuk bersaing satu sama lain, beberapa psikologi atau pemikir awal bisa memberi pembelajaran tentang pembagian antara pendidikan teknik psikologi positif itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Seperti yang dikatakan oleh John Dewey, dia menentang represif suasana sekolah, terutama sekolah dasar dan menengah, yang menekankan pentingnya promosi kemampuan untuk menyerap dan menciptakan kembali informasi dalam pikiran mereka. Faktor-faktor yang memprediksi keberhasilan sekolah yaitu variabel proses, keluarga, berhubungan. Temuan ini juga melukiskan gambaran keseluruhan dari gaya mengasuh otoratif sebagai lingkungan yang optimal untuk kesuksesan pendidikan pada anak-anak dan remaja. Dua dari prediktor keluarga dapat berperan penting dalam kohesi keluarga dan pemantauan orang tua. Kohesi keluarga didefinisikan sebagai ikatan emosional yang dimiliki anggota keluarga satu sama lain. Lalu, pemantauan orang tua dapat didefinisikan sejauh mana orang tua memantau perkembangan anak-anak di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Ketika pemantauan orang tua relatif tinggi atau bahkan sedang, remaja dari keluarga yang lebih kohesi lebih terlibat dalam sekolah. Namun, ketika orang tua tidak memantau remaja mereka, memiliki efek netral atau bahkan negatif pada keterlibatan sekolah pada anak-anak dan remaja. Dalam keluarga yang monitornya rendah dan juga keterlibatan sekolahnya rendah, dapat disimpulkan bahwa koersi lebih prediktif untuk keterlibatan sekolahnya. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya seperti nilai keluarga yang tinggi dan menciptakan kecenderungan koersi yang lebih fokus dan melaporkan kesan keluarganya yang lebih positif. Pengasuhan orang tua juga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Jika pengasuhan orang tua kurang optimal, menyebabkan nilai dan menyebabkan anak kurang fokus dan sulit memahami pelajaran di sekolah. Sehingga peran keluarga sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Pemantauan orang tua dan koersi bekerjasama untuk keterlibatan sekolahnya. Peran keluarga berperan protektif secara berbeda-beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perilaku kompromi dalam remaja seperti kenakalan remaja, perilaku antisosial juga memiliki dampak positif, seperti dapat melindungi dari pelepasan sekolah pada remaja, terutama anak laki-laki. Maka dapat disimpulkan bahwa juga meskipun kohesi keluarga dan pemantauan orang tua penting untuk anak laki-laki dan perempuan, setiap siswa melahirkan belajar-belajar dan mendorong motivasi mereka untuk mencapai tujuan. Suasana sekolah sangatlah penting untuk mengetahui kemampuan menciptakan dan menyerap informasi anak sesuai dengan kapasitas dan pandangan pribadi mereka sendiri loh. Singkatnya, pendidikan mirip dengan progresif dan pendidikan mengisyaratkan bahwa belajar terbaik dari kegiatan dan pemecahan masalah. Efektivitas, pujian, dan celaan dalam jangka waktu yang panjang dan efektif akan membawa dampak bagi proses perkembangan kemampuan anak ke depannya. Misalnya nih, ada anak sering dibully, mereka akan berpikir, kok aku sering diginiin ya? Apa salah aku? Kenapa ya? Hingga akhirnya mereka juga akan berpikir, aku tidak mampu melakukan hal tersebut. Secara tidak langsung,
kepercayaan diri mereka akan turun sedikit demi sedikit. Secara keseluruhan, pendapat anak dan orang tua tentang sekolah adalah positif karena terlihat bahwa anak belajar banyak aspek positif dari sekolah, yaitu percaya diri, disiplin, kerja keras, saling menghormati, pengendalian diri, adaptasi, harapan, motivasi akademik, interaksi sosial yang menurut bidang psikologi positif merupakan unsur penting. Singkatnya, sekolah positif secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif anak-anak.